Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan amortisasi diskonto obligasi, pembuatan jurnal untuk transaksi yang ada dan juga pelaporan investasi obligasi. Pertama-tama kita akan melihat sebuah contoh ilustrasi. Robinson Company membeli obligasi Evernister Corporation senilai $110.000 dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar sejumlah $97.278. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 dan yield sebesar 10%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Yang pertama yang akan kita buat yaitu menghitung amortisasi diskonto obligasi. Sebelumnya kita akan membuat sebuah tabel, yaitu tabel pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Dalam tabel ini terdapat 5 bagian. Yang pertama tanggal, penerimaan kas, pendapatan bunga, amortisasi diskonto obligasi, dan juga jumlah tercatat obligasi. Seperti yang sudah terpaparkan, untuk kolom tanggal dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2016 pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua yaitu penerimaan kas. Untuk penerimaan kas sendiri dimulai pada tanggal 1 Juli 2011, di mana penerimaan kas didapat dari obligasi senilai $110.000 dikali dengan obligasi 8% dikali dengan 6/12. Mengapa dikalikan dengan 6/12? Karena ketika akan membayarkan bunga akan dilakukan selama 2 kali, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli. Sehingga hasil dari obligasi $110.000 dikali dengan 8% dikali dengan 6/12 yaitu 4.400. Dan untuk pada kolom penerimaan kas mulai dari tanggal 1 Juli 2011 hingga 1 Januari 2016 nilainya sama. Yang ketiga yaitu pendapatan bunga. Pada kolom pendapatan bunga berasal dari jumlah tercatat obligasi pada bulan Januari 2011 yaitu senilai $97.278 dikali dengan yield sebesar 10% dikali dengan 6/12. Maka hasilnya yaitu $404.864. Dan mulai dari tanggal 1 Januari 2012 akan dilakukan dengan cara yang sama. Yang ketiga yaitu amortisasi diskonto obligasi. Untuk nilai amortisasi diskonto obligasi sendiri didapat dari pendapatan bunga dikurangi dengan penerimaan kas. Seperti pada tanggal 1 Juli 2011 yaitu pendapatan bunga sebesar $4.864 dikurangi dengan penerimaan kas sebesar $4.400 dan amortisasi diskonto obligasinya itu sebesar $464. Untuk kolom selanjutnya itu jumlah tercatat obligasi. Jumlah tercatat obligasi didapat dari tanggal 1 Januari 2011 yaitu senilai $97.278 untuk jumlah tercatat obligasi dijumlahkan dengan amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 Juli 2011. Maka hasilnya yaitu $97.742. Dan untuk jumlah tercatat obligasi dapat dilakukan seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Yang kedua, saya akan menjelaskan untuk pembuat jurnal pada transaksi yang ada. Yang pertama yaitu jurnal pada tanggal 1 Januari 2011, di mana pada kolom debit terdapat investasi hutang sebesar $97.278 dan pada kolom kredit yaitu terdapat kas sebesar $97.278. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2011, pada debit terdapat kas yaitu senilai $4.400 dan juga pada debit terdapat investasi hutang sebesar investasi utang senilai $464 dan pada kolom kredit yaitu pendapatan bunga senilai $4.864. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2011 pada kolom debit yaitu piutang bunga yaitu sebesar $4.400 dan juga investasi hutang sebesar $487. Sedangkan untuk kolom kredit pendapatan bunga yaitu senilai $4.887. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan ingin memaparkan tentang laporan posisi keuangannya. Untuk investasi jangka panjang berupa investasi utang senilai $98.229.
Dan untuk aset lancar berupa piutang bunga yaitu senilai $4.400. Dan untuk laba ruginya yaitu pendapatan dan beban lainnya berupa yaitu pendapatan bunga senilai $9.751. Ini didapat dari pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 senilai $4.864 dijumlah dengan pendapatan bunga pada tanggal 1 Januari 2012 senilai $4.887 sehingga menghasilkan laporan laba rugi yaitu senilai $9.751.